wabil khusus para asatid, para kiai, para sesepuh dan segenap jamaah Majelis Duha Masjid Al-Madinah. Semuanya angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diqabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, bagaimana Islam mengatur etika di dalam berkeluarga, dan kitab Risalah Mustarsyidin, kitab tasawuf karya Al-Imam Al-Muhasibi. Sebelumnya kita bacakan Fatihah untuk kedua muallif, Al-Imam Al-Muhasibi dan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, wa usulihim wa furu'ihim, anallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhiluhum al-jannata birahmatih wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Adabul Islam fi Nizamil Usrah dulu, baru nanti baca tasawufnya sedikit. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid darain amin. Inayatul Islam bil usrah. Laqad takaffala al-Islam bi bayani ahkamil usrah ma'al isharati ila asrari tashri'i mufassalatan taratan wa mujmalatan ukhra في آيات وسور متعددة وأحاديث كثيرة من إرث ووصية ونكاح وطلاق، وبين أسباب الألفة ووسائل حسن المعاشرة، وشيد صرح المحبة بين أفرادها على تأسيس حقوق معلومة في دائرة محدودة. فمتى روعيت تلك الحدود عاشت الأسرة الإسلامية في أرغد عيش وأهنأ حياة. وحذر من هدم الأسرة وحث على تماسكها واتحادها ونفر عن كل ما يدعو إلى تفكك عراها، ومن ذلك الطلاق إلى آخر ما قال. Ya, Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki ini masih masuk prolog. Ya, kemarin kita udah bahas di pertemuan sebelumnya 2 bulan yang lalu, ya, bagaimana beliau menggambarkan perlakuan terhadap perempuan dan keluarga sesudah dan sebelum Islam. Bagaimana perempuan sebelum datangnya Islam banyak direndahkan, tidak dihargai, martabatnya diinjak-injak, dikesampingkan, dipandang sebelah mata. Tapi begitu diutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam memuliakan perempuan khususnya dan keluarga pada umumnya setinggi-tingginya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke prolog berikutnya sebelum nanti kita masuk ke pembahasan tentang, ya, bagaimana adabnya al-muasyarah baina zaujain. Hak-hak suami seperti apa, hak-hak istri seperti apa, adabnya jadi seorang suami seperti apa, adabnya jadi seorang istri seperti apa. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, sebelum masuk ke situ, kata Abuya, beliau ngasih prolog nih. Bagaimana prolognya? Kata beliau, Islam itu telah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, dan dijelaskan apa rahasia di balik hukum-hukum tersebut. Kadang-kadang
ada hukum berkaitan dengan keluarga yang dijelaskan mufassalatan secara rinci, ada juga hukum yang dijelaskan secara mujmalah, secara global oleh Islam, saudara, baik dalam ayat atau dalam hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang dijelaskan secara rinci masalah warisan. Itu masalah warisan Pak Bu, ayatnya rinci sekali, detail, sampai angka-angkanya disebutin di Al-Quran. Ini dapatnya sepersekian, ini dapatnya sepersekian, ini dapatnya bagian sekian, bagian-bagiannya rinci, hampir semuanya dirinci oleh Al-Quran, saudara. Masalah warisan hampir nggak ada masalah yang serinci urusan warisan, sampai ke teknis-teknisnya dibahas, saudara. Nah, kenapa dibahas sampai sedemikian rincinya? Dibahas rinci aja masih ribut, apalagi kagak dibahas banyak nggak yang ribut urusan warisan? Nah, banyak nggak yang sampai ribut naik ke pengadilan urusan warisan? Banyak, saudara. Nah, makanya saking rincinya hukum yang berkaitan dengan warisan Pak Bu, di bab-bab lain, di bab-bab fikih lain, itu perbedaan pendapat ulama 4 madhab itu kadang-kadang runcing sekali, banyak sekali dalam banyak masalah. Dalam masalah warisan dikit perbedaan madhab, saudara, dikit, apalagi masalah bagian-bagiannya, sampai nggak ada celah buat perbedaan pendapat di antara ulama. Kenapa? Saking detailnya, saking rincinya. Kadang-kadang dalam banyak hukum Islam ngasih clue-nya secara global, Al-Quran ngasih hukum secara global, sehingga nanti ketika memahaminya di situ ulama ada perbedaan pendapat, walaupun perbedaan pendapat di antara ulama itu rahmah. Nah, tapi khusus bab warisan rinci dibahas oleh Al-Quran, saking rincinya sampai-sampai ulama pun ya nggak ada perbedaan pendapat di dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan. Nah, kenapa? Kembali ke itu tadi, dirinci aja masih ribut, apalagi kagak dirinci. Jelas atau tidak? Oh, banyak hukum-hukum yang dibahas dalam Islam, tentang nikah, wasiat, tentang tolak. Dan Islam, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki di sini, Islam juga selalu menjelaskan tentang sebab-sebab harmonisnya rumah tangga, bagaimana baiknya komunikasi antara suami, istri, bapak, anak, ibu, anak, adik, kakak, dan lain sebagainya. Nah, famata ru'iyat tilkal hudud asyatil usra fi arghadi aishin wa hana hayah. Selama, nah, catat baik-baik nih Pak Abu, selama batasan-batasan yang digariskan oleh Islam, selama ini betul-betul dijaga, maka insya Allah keluarganya bakal bahagia, saudara. Nah, jadi kuncinya keluarga bahagia bukan banyak duit, bukan. Berapa banyak keluarga bahagia ya, tapi nggak keluarga banyak duit tapi nggak bahagia, banyak apa kagak? Bahkan kadang-kadang keluarga walaupun banyak duit tapi kalau nggak jaga urusan syariat, naudzubillah Bu, ancur-ancuran. Lakinya jajan di luar, perempuannya punya simpenan, anaknya narkoba, gara-gara banyak duit tuh, gara-gara banyak duit. Tapi syariatnya Nabi dalam keluarga nggak dijaga, berantakan, saudara, rusak. Suami nggak ngehargain istri, istri nggak menghargai suami, anak nggak menghargai orang tua. Ketika ada uang tapi nggak dijaga adab-adab yang diatur oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, saudara, hati-hati ikhwan. Ya, jadi kunci kebahagiaan keluarga Pak Bu bukan banyaknya uang. Kunci kebahagiaan keluarga bukan besarnya rumah. Kunci kebahagiaan keluarga bukan tingginya jabatan, mapannya pekerjaan, tapi kunci kebahagiaan keluarga sejauh mana keluarga tersebut menjaga ajaran Nabi, maka sebanyak itulah
Allah akan memberikan kebahagiaan, ketenangan dan keberkahan di dalam keluarga tersebut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang menghidupkan ajaran Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini dijelaskan, makanya Islam selain memotivasi kita terhadap banyak hal yang insya Allah nanti sepanjang perjalanan kitab ini akan dibahas. Bagaimana aturan-aturan Islam dalam berkeluarga, sepanjang kitab ini akan dibahas nanti saudara. Di samping itu Islam juga mewanti-wanti supaya kita menghindari beberapa hal dalam berkeluarga. Di antaranya apa yang diwanti-wanti oleh Islam, walaupun nanti akan dibahas lagi secara mendetail, wa min dzalika at-talaq. Islam mewanti-wanti supaya keluarga menghindari yang namanya at-talaq, talak, perceraian. Talak ini Pak Bu, kenapa dalam Islam diperbolehkan? Dalam Islam itu ada namanya hulul, ada namanya uqud. Uqud itu mengikat yang tadinya belum terikat, akad. Suami istri sebelumnya belum jadi suami istri, nggak ada ikatan. Dengan akad maka diikat menjadi ikatan suami istri. Nah, namanya manusia kadang-kadang mulus, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang masalahnya bisa diselesaikan, kadang-kadang masalahnya nggak mungkin terselesaikan. Ada kalanya seperti itu saudara. Bahkan kadang-kadang bukan hanya orang biasa, di tengah-tengah orang soleh pun kadang-kadang ada seperti itu. Orang alim pun kadang-kadang ngalamin masalah seperti itu. Nah, untuk menghindari ini supaya penderitaannya nggak terlalu berlarut-larut, ketika udah sampai titik yang betul-betul mentok, yang betul-betul nggak ada solusi lagi, betul-betul nggak ada jalan keluar lagi. Nah, Islam ngasih jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Perceraian, saudara. Tapi itu benar-benar akhir di ujung. Nah, jangan pernah buka-buka itu kamus, saudara. Itu adanya di ujung, di akhir. Kalau bisa buang jauh-jauh. Jangan pernah terbesit sedikit pun di benak kita untuk mengambil jalan yang namanya cerai. Ya, itu kamus terakhir. Tapi harus ada. Artinya apa? Islam ini kan sebagai sistem. Yang menganut Islam ini orang macam-macam. Kehidupan orang beda-beda. Andai kata harus terjadi, nih Islam udah ngasih solusinya. Yang udah nggak bisa dipertahankan, ya, fa imsakun bima'ruf au tasrih bi ihsan. Nah, antara dipertahankan dengan baik-baik atau dilepas dengan baik. Tapi kalau bisa jangan disentuh-sentuh tuh barang. Sebut-sebut aja jangan. Karena itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh, halal, walaupun nanti hukumnya macam-macam. Ada kalanya hukumnya juga haram, ada kalanya hukumnya makruh. Pada saatnya nanti akan kita bahas. Tapi meski demikian, itu adalah disebut abghadul halal. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak, saudara. Makanya jangan dibuka-buka tuh kamus, kesian. Nah, kita kalau mau buka itu pintu, saudara, mikir jauh-jauh. Bagaimana hancurnya hati anak ketika dua orang tuanya berpisah. Bagaimana hancurnya masa depan tuh anak. Berapa banyak anak hasil perceraian yang akhirnya terbengkalai, rusak, saudara. Jangan. Selama masih bisa ada solusi lain, jangan pernah dibuka pintu tersebut, saudara. Itu pintu bisa dibuka manakala betul-betul sudah mentok, nggak ada solusi lain, baru talak jadi solusinya. Nah, selama bisa dihindari, itu termasuk yang dianjurkan oleh Islam untuk dihindari. Jangan pernah ditengok-tengok, saudara. Karena itu berapa banyak, kata Buya Said Muhammad bin Al-Maliki, wa kam jarra masaib, berapa banyak perceraian ini menyebabkan musibah, wa farraqa usar, memecah belah keluarga, wa dhayya'a widat, menghilangkan rasa cinta, dan wa fassala baina zawjain, memisahkan antara dua suami dan istri yang Allah jadikan di antara keduanya mawaddah wa rahmah, wa dhahaba bi atfalihima fi audiyatil hira wad diya, dan menyebabkan anak-anak masuk ke dalam jurang kebingungan, jurang terbengkalai, sekolahnya rusak berantakan, saudara, pendidikannya rusak berantakan. Berapa banyak ini terjadi gara-gara akibat perceraian. Makanya Islam wanti-wanti, hati-hati.
Jangan gampang-gampang ya ngucap cerai, apalagi laki-laki. Kalau perempuan walaupun ya nggak boleh, diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bukan termasuk dari golongan kami manakala ada perempuan yang minta cerai tanpa ada sebab yang dijelaskan, yang dibolehkan oleh syariat. Nggak boleh juga sembarangan, tapi khususnya laki-laki nih, karena yang jatuh yang diomongin sama laki-laki walaupun bercanda, walaupun dalam keadaan marah. Nah, nanti akan kita bahas soal hukumnya saudara. Walaupun dalam keadaan marah, hati-hati saudara, hati-hati. Nah, ini termasuk hal-hal yang disebutkan oleh Nabi, seriusnya serius, bercandanya juga serius saudara. Seriusnya serius, bercandanya juga serius, adalah talak saudara. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah berikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Dan hati-hati juga saya mau ingatkan, sebagaimana syariat mewanti-wanti kita supaya menghindari talak perceraian, ya syariat juga ngancem tukang ngadu domba antara laki sama bini saudara. Kadang-kadang laki sama bini biar kata ada masalah bagaimanapun bu, mereka berdua punya cara buat menyelesaikan masalahnya. Yang repot kalau ada orang yang ikut campur saudara. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Laki sama bini habis lempar-lemparan piring, ya habis itu malamnya udah setempat tidur lagi. Itu laki bini itu habis ngamuk tuh banting-bantingan piring bisa ketemu lagi saudara. Tapi begitu udah ada unsur ketiga masuk, waduh berantakan dah. Itu yang bikin tambah kacau. Apalagi zaman sekarang yang suka bikin rumah tangga tambah kacau apa? Diupload ke medsos ributnya saudara. Wah itu makin panas itu. Akhirnya memunculkan orang ketiga buat ngomporin, padahal Nabi udah ancam. Hati-hati kata Nabi SAW, laisa minna man khabbaba zaujatan ala zaujiha. Takhbib, laisa minna kata Nabi SAW, bukan bagian dari kami. Siapa ya Rasulullah? Man khabbaba zaujatan ala zaujiha, yang ngompor-ngomporin suami istri terhadap suaminya, dipanas-panasin supaya pisah. Hati-hati saudara, dipanas-panasin supaya bini benci sama lakinya. Ini kata Nabi, laisa minna, nggak diakui sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bagian dari aku tuh orang yang begitu, bukan bagian dari umatku. Allah, nggak diakuin sama Nabi. Na'udzubillah min. Apa artinya dunia kita, apa artinya duit kita, apa artinya hidup kita kalau nggak diakuin oleh baginda Nabi Muhammad? Laisa minna. Hati-hati, jangan main-main saudara. Jangan gara-gara kita dengar sahabat kita curhat sama kita bu, kadang-kadang ibu-ibu nih, sahabatnya yang perempuan curhat sama kita, terus gara-gara kita pengen nyenengin hati sahabat kita malah kita kompor-komporin. Emang laki lu tuh kurang ngajar, kagak ada baik-baiknya. Gue udah bilangin dari dulu, lu jangan nama dia. Lu sih pakai kepelet cuma gara-gara dibawain tahu sebungkus aja pakai jatuh cinta. Hati-hati tuh bu, kelihatannya enteng. Kita maksudnya pengen nyenengin ini, namanya lagi kesel kan, diturutin, maksudnya pengen nyenengin. Ancamannya apa? Diancam sama Nabi SAW, laisa minna, nggak termasuk aku tuh. Man khabbaba zaujatan ala zaujiha, yang ngompor-ngomporin suami istri terhadap suaminya. Istri didorong buat benci sama suaminya, didorong buat nggak suka sama suaminya, diancam sama Nabi. Hati-hati saudara. Makanya laki bini kalau ada masalah, selama tahap masih bisa diatasi sendiri, atasin sendiri, nggak usah bawa-bawa keluar. Apalagi mohon maaf, nggak usah libatkan keluarga kita. Kadang masalah biasa begitu ngelibatin dua belah pihak keluarga, wah jadi runyem saudara. Ada seorang ulama namanya Imam Syekh At-Tantawi. Dia puluhan tahun ahli hukum Islam berkaitan dengan keluarga, ahwal syakhsiyah. Beliau ahli betul ya adab-adab yang berkaitan dengan keluarga. Kata beliau, ya puluhan tahun saya ngejalanin ini, puluhan tahun saya nerima konsultasi orang, puluhan tahun saya neliti masalah keluarga. Saya nggak lihat yang lebih bahaya buat keluarga melebihi ikut campurnya kedua belah pihak keluarga manakala ada perselisihan antara suami dan istri saudara. Nah, kalau masih tahap bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Kecuali kalau udah parah, misalkan suaminya udah kelewatan KDRT, yang ngelanggar syariat udah kelewatan banget, udah parah, atau kelewatan mengabaikan hak-haknya,
2 tahun gak dikasih nafkah, diabaikan. 2 tahun ngilang begitu saja, udah dinasehati, udah ditegur, kagak ngerti juga, itu lain cerita saudara. Tapi selama masih diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Kata Syekh Tontowi, saya lihat yang paling memperunyam urusan keluarga ikut campurnya kedua belah pihak saudara. Karena mohon maaf Pak Bu, mohon maaf ya, biasanya walaupun bapak kita orang luar biasa, ibu kita orang luar biasa, tapi begitu anaknya ribut sama mantunya, yang namanya ibu tetap belain anak saudara. Betul nggak Bu? Betul apa kagak? Itu nalurinya ibu tuh, dia nggak peduli anaknya mau salah mau kagak, dia tetap cari sisi bener anaknya saudara. Begitu juga dari pihak sono. Nah kalau ini terjadi dari dua belah pihak, ya rusak, akhirnya nggak bakal ketemu. Padahal ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, yang dicari itu titik temu, solusi, bagaimana caranya supaya masalah selesai. Pak Bu ya, andai kata ada 2 orang berantem, ini bukan laki bini nih, andai ada 2 orang berantem ya, bermusuhan antara 2 orang gara-gara urusan pribadi, kemudian saya ada di tengah-tengah nyari solusi, itu saya sunnah, bahkan kalau untuk berbohong sekalipun boleh, yang penting buat ngedamain 2 orang ini saudara. Walaupun saya harus bohong sekalipun, si A sama si B berantem, saya bilang sama si A, B kirim salam sama ente tuh, diminta maaf katanya kalau ada salah-salah, padahal si B kagak minta maaf. Saya bilang juga sama si B, si A kirim salam sama ente, dia sampai sekarang masih nggak enak katanya, walaupun zahirnya dia menunjukkan nama nggak negor ente, tapi sampai sekarang dicurhat temannya nggak enak, hatinya nggak enak, kepikiran masalahnya sama ente. Anda bohong apa kagak dalam masalah ini? Bohong. Tapi Anda bohong buat ngedamain 2 orang ini, boleh dianjurkan saudara. Nah kalau 2 orang yang bukan laki bini aja ketika berantem, walaupun harus bohong untuk mendamaikan keduanya diperbolehkan, apalagi laki bini. Artinya apa? Syariat tuh ngajarin kita cari titik temu, cari solusi, bukan urusan siapa yang menang Pak Bu, bukan. Ini bukan smackdown Pak Bu, ini bukan tinju nyari yang menang yang kalah, ini bukan game, ini rumah tangga, bukan cari yang menang yang kalah, bukan. Yang dicari mana yang paling maslahat, mana yang paling baik buat suami, buat istri, buat anak-anak saudara. Jadi itu mesti jadi prinsip tuh, jadi prinsip ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua dalam rumah tangga, mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya apa? Bukan yang mana yang menang, yang mana yang salah, yang kalah, bukan yang mana yang salah, yang mana yang benar, tapi yang mana yang paling maslahat buat keluar. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Nah kalau kembali ke keluarga masing-masing, laki bawa keluarganya, bini bawa keluarganya, umumnya banyak kejadian orang tua nih saking sayangnya sama anak, anaknya salah sekalipun bodoh amat, gue bela, yang penting anak gue mesti menang saudara. Itu banyak kejadian seperti itu saudara. Walaupun ada juga, saya ngalamin sendiri, saya lihat beberapa masalah yang saya selesaikan, ada orang-orang tua yang bijak, justru orang tuanya yang menamaikan, justru orang tuanya yang mendorong. Dan saya lihat ada orang-orang tua yang luar biasa, begitu anak suami ya, apalagi orang-orang dulu Bu, saya ingat dulu orang-orang dulu ya, saya ingat dulu nenek saya ya, Syarifah Nur Al-Attas, nenek saya ingat dulu itu ya, ketika suami beliau nikah lagi, kakek saya nikah lagi ya, nikah lagi dengan istri keduanya jadi nenek saya juga, dan akhirnya dari keduanya dapat dzurriyyah yang berkah luar biasa. Yang namanya perempuan lakinya kawin lagi marah, pas marah begitu tahu nenek saya pulang ke rumah ibunya, pulang marah, pulang ke rumah ibunya. Begitu pulang ke rumah ibunya, ini orang dulu nih Bu, begitu pulang ke rumah ibunya, sama ibunya apa? Kagak di alam, lu balik lagi ke rumah laki lu sono. Orang dulu nih, lu balik lagi ke rumah laki lu sono. Nggak dihawil, nggak di alam saudara. Bukannya oh iya gini nggak, lu balik, lu keluar, lu balik nih sekarang, izin nggak sama laki lu? Nggak izin, lu balik lagi ke rumah laki lu, nggak usah pulang kemari sono, selesain masalah. Nah, ada orang-orang tuh yang seperti itu yang luar biasa ada saudara, tapi zaman sekarang udah jarang. Umumnya kalau udah ngerembet masuk ke dua belah pihak keluarga, waduh makin kacau saudara. Saya kasih contoh sederhana yang gampang, hati-hati saudara.
Masalah kayak poligami, misalkan poligami ada laki bini, suaminya nikah lagi. Saudara, poligami ini dalam Islam hukumnya boleh kalau mampu. Nah, itu hukum. Kita bicara hukum nih. Hukumnya boleh bagi yang mampu. Kita sebagai muslim jangan nolak hukum tersebut. Itu hukum Allah. Urusan kita kagak mau, urusan lain, Bu. Urusan ibu sama bapak punya komitmen suami sama istri, saya nggak mau suami saya kawin lagi, itu urusan keluarga masing-masing, itu keinginan masing-masing. Silahkan saudara, maka jangan serang poligaminya. Itu yang pertama, saudara. Jelas atau tidak? Kemudian andai kata ada yang terjadi, ribut, pecah, maka bagaimana? Urusan bini mau marah sama lakinya, urusan dia sama lakinya. Tapi orang-orang di sekitarnya nggak ada hak buat ngomporin bininya minta cerai sama lakinya, saudara. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Laki bininya mau marah, silahkan, itu urusan laki bininya. Cari solusi, saudara. Tapi orang di sekitarnya jangan ikut ngomporin. Si laki sama bini marah, itu urusan dia. Tapi begitu ada orang yang ketiga ikut ngomporin, emang laki lu gatal tuh, udah gue bilangin lu jangan kawin sama dia, kawin lagi kan, udah dah mendingan minta cerai aja dah, udah nggak ada gunanya, lu mau ngapain lu jadi perempuan, injak harkat martabatnya. Wah, hati-hati Bu, hati-hati. Ini ibu-ibu nih kalau ada yang, jangan, hati-hati kalau ada temen ibu misalkan dipoligami sama suaminya kemudian minta nasihat, jangan dikomporin, dosa. Lakinya dia poligami nggak dosa, walaupun bisa saja melawan daripada komitmen suami istri, itu urusan antara suami dan istri, saudara. Tapi orang ketiga ngomporin, dosa, saudara. Orang ketiga ngadu domba, dosa. Orang ketiga membenturkan, dosa, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, bahkan Bu, saya pernah baca satu riwayat ya. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya setan itu punya banyak pasukan. Setan punya banyak pasukan. Di antara pasukan setan ya, di antara pasukan setan di kalangan manusia itu siapa? Yang mengadu domba antara laki dan istri, saudara. Hati-hati, yang ngadu domba laki dan istri tanpa dia sadari dia termasuk pasukan setan. Hati-hati, saudara ya. Makanya tadi saya katakan kalau ada orang poligami itu urusan dia sama bininya, dia mau ribut urusan dia sama bininya. Tapi kalau buat ngomporin orang ketiga, kita ngomporin, nggak ada hak buat ngomporin, saudara. Itu orang poligami, dia kagak dosa, kecuali kalau dia mengabaikan hak-haknya. Dia bukan lagi zina, dia bukan lagi melacur, dia sedang poligami. Walaupun misalkan dia mengabaikan hak-haknya, itu yang dosa, karena nggak gampang, Pak. Jangan dikira poligami itu gampang ya, kata Nabi SAW, jangan dipikir enaknya doang ya. Barang siapa yang poligami kemudian dia nggak adil, istrinya nggak ridho ya, nggak ridho ketidakadilannya, bukan nggak ridho atas poligaminya, nggak ridho atas ketidakadilannya, ya ayyumal qiyamah wa syiqhu ma'il. Bapak-bapak yang kawin lagi kemudian gak adil, nanti di hari kiamat jalannya ngesot-ngesot, Pak. Miring-miring, ngesot-ngesot jalannya. Na'udzubillah min. Ibu-ibu dalam hati alhamdulillah gue dibela juga sama Habib deh. Dibela juga katanya. Nggak gampang, jangan dikira tuh urusan gampang, jangan mikir enaknya doang. Nah, jangan urusan ranjang doang pikiran, tanggung jawabnya juga gak mudah itu. Jelas atau tidak? Nah, tapi kalau itu terjadi, nggak ada hak pihak ketiga buat ngomporin, nggak ada hak pihak ketiga buat memperuncing suasana, karena suaminya bukan lagi zina, suaminya bukan lagi nyerong, suaminya bukan lagi melacur. Yang dilakuin sama suaminya dibolehin sama syariat. Gibahnya ente justru yang nggak dibolehin oleh syariat. Ngadu dombanya ente justru yang nggak dibolehin oleh syariat. Ngompor-ngomporinnya ente justru yang nggak dibolehin oleh syariat. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, ya, jadi termasuk hal yang paling diwanti-wanti oleh syariat jangan sampai dilakuin adalah at-thalaq, perceraian. Nanti akan kita bahas insyaallah
lebih detail lagi urusan tolak. Ini secara garis besar aja, masih prolog. Kemudian diantaranya di dalam Islam yang diwanti-wanti oleh syariat jangan sampai dilakukan apa, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bicara keluarga bukan hanya urusan laki bini, Bu, Pak. Bicara keluarga juga hubungan antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, itu juga bicara soal keluarga. Ya, di antara yang diwanti-wanti oleh Islam nih uququl walidain, hati-hati. Durhaka sama kedua orang tua itu paling dilarang oleh syariat, saudara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya setelah memerintahkan kita untuk tidak syirik kepada Allah, kita diperintahkan untuk birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Makanya ini menarik ya ikhwan, saya pernah dapat podcast orang Eropa, orang Barat, tatoan, penyanyi dia, tatoan dari pala sampai kaki isinya tato, saudara. Tapi dia insaf apa artinya? Objektif bagaimana? Dia bilang apa? Sebetulnya kata dia, kita ini zalim di dalam memandang Islam. Kenapa saya katakan demikian? Katanya sebetulnya semua masalah keluarga yang kita dapatkan di Barat ini Islam punya solusinya. Mereka di Timur Tengah nggak dapetin masalah yang kita dapatkan. Kita di Barat punya masalah apa kata dia? Kita punya masalah orang tua nggak dikenal sama anaknya, anak nggak peduli sama orang tua, anak memperlakukan orang tua seakan-akan bukan siapa-siapanya. Di Islam masalah itu nggak ada, jarang di Islam yang seperti itu. Yang ngelawan dikit-dikit paling, tapi separah-parahnya jarang yang sampai segitunya di Islam. Kalau pakai prosentase di tengah-tengah umat Islam itu masih jumlahnya masih dianggap sedikit, saudara. Di Barat berapa banyak orang tua nggak kenal anak, anak nggak kenal orang tua. Kita di Barat punya problematika apa? Berapa banyak orang yang punya anak di luar pernikahan, itu hal yang biasa, dianggap wajar, dan itu jadi masalah sosial. Di Islam masalah itu dilarang keras, sehingga di masyarakat Islam itu dianggap aib sedikit kalaupun terjadi prosentasinya, saudara. Di tengah-tengah kita ada masalah tafakukul usar, keluarga bercerai-berai, lakinya sendiri, bininya sendiri, anaknya sendiri, saudara. Di Islam nggak ada seperti itu, saudara. Laki disuruh menghormatin, diserang bini, bini disuruh hormat sama suami, saudara. Ya, anak disuruh hormat sama orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak, dan lain sebagainya. Sampai orang Barat yang mau berpikir objektif, saudara, yang dia lihat masalah keluarga yang ada di tengah-tengah mereka, ternyata semuanya sudah diatasi oleh Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah wa kafa biha min ni'mah. Nah, makanya termasuk yang paling diwanti-wanti oleh syariat masalah uququl walidain. Hati-hati ya, jangan main-main urusan uququl walidain, durhaka dengan kedua orang tua. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, thalathatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 yang nggak dipandang oleh Allah hari kiamat nanti. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama al-aqli walidayh, hadis Nasai. Ada 3 yang nggak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama al-aqli walidayh, orang yang durhaka oleh kedua orang tuanya, Allah nggak pandang nanti di hari kiamat tuh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, saya udah bahas panjang lebar ketika khutbah Idnya. Rata-rata sholat Idnya di Al-Madinah atau bukan deh? Sholat Idnya kemarin di Al-Madinah. Nah, saya sudah bahas tuh panjang lebar kemarin masalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana fadilahnya bakti kepada kedua orang tua. Wa mudminul khamar, yang kedua yang nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mudminul khamar, pecandu minuman keras. Hati-hati. Nah, mungkin yang lebih banyak saat ini yang lebih bahaya apa? Narkoba. Sama, narkoba itu sama minuman keras hukumnya sama-sama khamar, sama-sama muskir. Kenapa narkoba diharamkan? Karena Islam memandang narkoba itu bagian dari khamar, sesuatu yang memabukkan, saudara. Orang yang bercandu narkoba kalau nggak tobat nanti di hari kiamat nggak dipandang oleh Allah, saudara. Ya Allah, mau nyari pertolongan di mana kita di hari kiamat kalau nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita di hari kiamat yang kita butuh pandangan rahmatnya Allah Subhanahu. Serem. Narkoba ini luar biasa. Saya 1 tahun di penjara di blok narkoba. Jadi ketika saya di penjara, kasus yang kemarin itu kasus RS Sumi, ya, bersama imam besar, kita ditaruh di blok narkoba, Pak Bu.
Itu luar biasa. Mereka yang di Mabes Polri di blok narkoba itu rata-rata bandar, kartel. Mereka cerita sama saya, itu penyebarannya luar biasa, Beb. Di antara kami ada yang nyebarinnya di siswa, biasanya di siswa pil-pil ekstasi disebarin. Di antara kami ada yang nyebarnya di mahasiswa. Di antara kami, Beb, ada yang dagangnya di tukang-tukang, pekerja-pekerja di buruh. Di antara kami ada yang dagangnya katanya, ada yang jualnya di kalangan elit, kalangan atas, orang-orang kaya, saudara. Oh, naudzubillah, naudzubillah, rusak, saudara. Kalau udah kena itu rusak, keluarga rusak, otak rusak, perilaku rusak, naudzubillah min. Makanya Nabi SAW sebut ummul khaba'ith. Minuman keras itu disebut ummul khaba'ith. Itu minuman keras disebutnya induknya khaba'ith. Induknya keburukan, induknya segala kebejatan, mulainya dari minuman keras, miras, narkoba dan lain sebagainya. Orang kalau udah nenggak minuman keras, nenggak narkoba, hilang akal. Orang kalau udah ngilang akal, udah nggak sadar, zina, nyuri, ngerampok, merkosa, mulainya dari hilang akal. Makanya saudara, bahkan saya pernah dengar data 50% dari orang yang penghuni penjara di Indonesia itu urusan narkoba, Pak. 50%, sisanya baru kriminal-kriminal yang lain. 50% dari penjara se-Indonesia ini yang udah overload, yang udah muatannya melewati batas, 50%-nya urusan narkoba kebanyakan, saudara. Banyak. Saya pernah dengar data itu. Artinya banyak sekali kasus narkoba ini, luar biasa. Makanya saya sebenarnya setuju ada beberapa saran. Setuju dengan beberapa saran, ya. Kalau pengguna ada pengedar, ada pengguna ada pengedar. Kalau pengedar ya harus dipenjara, dihukum seberat-beratnya. Kalau pengguna, saran saya pengguna itu bukan dipenjara tapi direhab, saudara. Rehabnya ya udah kayak penjara, cuman bukan sekedar dipenjara, diobatin. Rehab itu ya kayak penjara, udah nggak boleh pulang ke rumah, dikurung. Kemudian tapi diobatin, diterapi, diajak tahajud, diajak sholat, diajak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diperiksa sama dokter terus sampai dia sembuh, saudara. Nah, ini kalau dijalankan, tapi yang benar, bukan sekedar formalitas ya. Karena saya dengar dari sebagian orang ada rehab-rehab yang cuma formalitas doang. Begitu sampai di dalam make lagi, saudara. Begitu sampai di dalam lepas lagi. Saya dengar tuh ada dari sebagian kawan-kawan di blok tahanan narkoba ada yang cerita tentang rehab, kadang-kadang ada yang formalitas doang, saudara. Nah, itu yang bikin rusak, itu yang nggak amanah seperti itu tuh yang bikin rusak, saudara. Tapi rehab yang bener-bener, yang mirip kayak penjara dengan tambahan diobatin, saudara, itu yang dibutuhkan oleh para pecandu, saudara. Karena pecandu narkoba ini harus dirangkul. Dia itu merasa jauh, merasa udah asik dengan dunianya, dia udah lepas, sehingga dia nggak bisa mutusin tuh lingkaran setan. Caranya gimana? Lingkaran setan itu mesti diputus, mesti diobatin supaya benar-benar berhenti secara total, baik secara spiritual, begitu pula secara medis diobatinnya, saudara. Nah, karena kenapa? Karena kalau pecandu masuk ke penjara, ketemu jaringan yang lebih besar. Pecandu masuk penjara ketemu pengedar, akhirnya naik magom, saudara. Dari pecandu jadi pengedar, dari pengedar jadi bandar. Yang awalnya cuma pecandu, tahu-tahu jadi pengedar. Yang awalnya jadi pengedar, tahu-tahu jadi bandar. Gara-gara masuk penjara ketemu jaringan yang lebih besar. Naudzubillah min. Nah, makanya saya sebenarnya setuju saran, ya, pecandu narkoba itu bukan di penjara tapi di rehab. Tapi rehabnya betul-betul, sekali lagi, rehabnya harus betul-betul, harus ketat. Seperti penjara plus dengan tambahan pengobatan, rehabilitasi, diobatin baik secara spiritual ya atau secara medis, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Hati-hati mudminul khamar, hati-hati mudminul khamar, pecandu minuman keras, narkoba dan lain sebagainya itu nggak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Yang ketiga al-mannan, orang yang suka nyebut-nyebut sedekah disebut-sebut. Tuh gue tuh yang ngasih tuh kalau nggak ada gue nggak bisa hidup tuh. Itu masjid tuh, kalau bukan aneh yang donasi tiap bulan kagak bisa ngundang ustadz itu masjid itu. Hati-hati al-mannan.
tukang nyebut-nyebut. Wa thalathatun la yadkhulunal jannah, ada 3 orang kata Nabi dalam hadis dalam riwayat lain, la yadkhulunal jannah, enggak bakalan masuk surga. 3 kelompok tersebut siapa? Tadi itu al-aqli walideh. Yang pertama al-aqli walideh, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, enggak bakal masuk surga. Udah tuh, itu udah dapet tiket masuk neraka, saudara. Wa dayyuth, yang kedua dayyuth, ar-rajul alladzi yuqirul khubtha fi ahlih, orang yang membiarkan kemaksiatan di keluarganya, di istrinya, nggak ada cemburu, aurat istrinya kelilingan, biasa aja, adem aja, nggak berusaha tuh buat nasehatin bininya. Lain ceritanya kalau udah dinasehatin bininya masih bandel, itu dia udah berusaha, tapi terus jangan berhenti menasehati. Ini didiemin aja, bininya jalan sama laki-laki lain yang nggak mahram, nggak pakai jilbab, bininya, aurat bininya kelalangan, dipertontonkan ke orang-orang. Dayuth, orang yang dayuth, ya. Itu kata Nabi SAW dalam riwayatan, jangankan masuk surga, bau surga aja nggak kecium, saudara. Na'udzubillah min. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang nggak bakal masuk surga siapa kata Nabi? Ar-rajulah atau ar-rajilah. Ar-rajulah atau ar-rajilah. Siapa itu ar-rajulah? Al-mar'a al-mushtabihah birrijal, perempuan yang nyerupain laki-laki, transgender, paginya tonok malamnya tini, Bu. Nah, banyak nggak sekarang tuh? Hati-hati, perempuan nyerupain laki-laki itu termasuk yang nggak masuk surga kata Nabi SAW. Bahkan ya, bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan la'anallah, Allah melaknat. Melaknat berarti dijauhi dari rahmat Allah, diusir dari rahmat Allah. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, ya, orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Hati-hati, nggak main-main. Laki-laki menyerupai perempuan termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mutasyabbihati minan nisa birijal, perempuan yang menyerupai laki-laki. Allah diciptain kodratnya, ada kodrat laki-laki, ada kodrat perempuan, biar masing-masing dengan kodratnya. Makanya Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan. Apalagi kemarin lagi rame tuh Citayam Fashion Week tuh, ada orang laki, anak laki pada pakai baju perempuan, pusernya kelilingan, nyari cowok laki, nyari cowok, Bu, di situ. Hati-hati, itu nggak main-main, bukan bercandaan. Nah, ini mau 17-an nih biasanya kita bikin 17-an semarakan. Nah, kita menyemarakan 17-an dalam rangka menghormati para pahlawan yang berjuang buat bangsa kita, betul? Dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai 17-annya dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya apa? Cara apa? 17-an ya, lomba main bola pakai daster. Ada nggak biasanya tuh? Yang main pada jenggotan semua, Bu. Jenggotan main bola pakai daster. Main bola pakai daster, laki-laki nyerupain perempuan, itu bukan lucu-lucuan, haram hukumnya, saudara. Ingetin nih. Ini kasih tahu panitia-panitia 17-an, khususnya yang muslim. Yang nggak muslim bukan urusan saya. Ini yang muslim dan yang masih beriman bahwasanya ada Allah yang punya aturan buat hambanya. Di antara yang diharamkan laki-laki nyerupain perempuan. Di antara laki-laki nyerupain perempuan main bola pakai daster. Lu udah diatur pakaian lu ngapain pakai daster, nggak ada kerjaan, saudara. Walaupun cuma bercandaan, walaupun cuma sekedar game, haram, nggak boleh. Kan masih banyak permainan lain. Ya. Ada panjat pinang, walaupun panjat pinang sebagian juga hati-hati, jangan nginjak-nginjak kepala orang ya. Kalau ngerido yang diinjak-injak sih gak apa-apa. Kalau nggak rido yang repot ya. Kalau lo nggak mau rido, nggak rido ya jangan main panjat pinang. Ada makan kerupuk, balap karung dan lain sebagainya, masih banyak. Ngapain harus lomba main bola pakai daster, saudara? Belum lagi dipakein lipstick, dipakein make up lagi. Kalau ibu-ibu ngelomba make up ditutupin mata kagak apa-apa, Bu, itu, Bu. Walaupun jadinya kadang-kadang ngaco-ngacoan tuh lipstick di mata ditaruhnya, saudara. Itu masih nggak apa-apa karena perempuan. Nah, yang nggak boleh tuh laki-laki lomba pakai daster, nggak boleh, haram hukumnya. Nah, karena menyerupai laki-laki. Hati-hati, itu nggak main-main. Hukumannya apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam satu hadis lagi nih, wa akhrajal hakim fil mustadrak anhu sallallahu alaihi wasallam, kullu dhunubi akhirullah ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayya qabla al mamat. Ini hati-hati, ini catatan warning buat kita nih ya.
hadis riwayat Imam Hakim, kullu dzunub yuakhirullah ma syaa min hayya yaumil qiyamah. Setiap dosa itu hukumannya Allah undur sampai hari kiamat. Setiap dosa itu nanti balasannya nanti di hari pembalasan hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka sama orang tua. Dosa durhaka sama orang tua, fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayya qablal mamat. Karena Allah dosa durhaka sama orang tua, Allah percepat dosanya di dunia sebelum di akhirat. Artinya di dunia dapat, di akhirat dapat. Na'udzubillah min. Makanya orang kurang ajar sama orang tua, hati-hati, kontan dosanya. Susah, hidup kita susah, saudara. Kurang ajar sama orang tua, durhaka sama orang tua, dosanya di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah min. Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, inilah prolog yang disebutkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki di kitabnya. Di antaranya lagi juga yang sangat diwanti-wanti oleh Islam adalah memutuskan tali silaturahmi, kemudian di antaranya juga zina. Na'udzubillah min. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas adabul isyrah baina zaujain, adabnya berinteraksi antara suami dan istri. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Perempuan-perempuan kita jadikan istri-istri salihah, laki-laki dijadikan suami yang saleh, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin salihat. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah.